Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share 3 berita baik nih dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Ibu, Pak Nadiem Anwar Makarim, terkait 3 kebijakan baru di tahun 2023 Bapak Ibu. Kebijakan ini tentu sangat-sangat pro terhadap guru. Apa saja kebijakannya? Baik, kita akan bahas. Kita to the point saja. Informasinya ini kami kutip dari media nasional ya, sebagai referensi valid ya untuk kita semua dari republika.co.id. Ini adalah media nasional yang sudah terpercaya tentunya. Dan bukan hanya di Republika Bapak Ibu, banyak media-media mainstream juga sudah mengangkat berita ini sehingga dijamin valid ya. Jadi ada tiga paket kebijakan maksud kami. Yang pertama adalah disebutkan dalam berita ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan 3 paket kebijakan dalam rangka upaya pemenuhan guru sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tak mencapai 100%. Pak Nadiem mengatakan, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari Pemda, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu, pemerintah daerah mengajukan dan menetapkan, pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasi. Ini baru tentunya Bapak Ibu. Selama ini kan arah regulasi, arah kebijakannya seperti ini yang sudah berlaku ya. Daerah ajukan formasi, lalu kemudian pusat menetapkan formasi. Jadi wilayahnya pusat adalah tinggal menetapkan formasi. Nah, kebijakan barunya seperti ini. Daerah tetap punya hak untuk mengajukan formasi ya, tetap bisa mengajukan formasi. Tapi di pusat juga bisa ajukan formasi dan menetapkan formasi. Jadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini sudah menjadi 2, mengajukan dan menetapkan. Kalau selama ini kan hanya menetapkan saja Bapak Ibu. Nah ini menarik ya, menarik karena kalau kebijakannya seperti ini artinya formasi itu bisa saja misalnya pusat daerah hanya mengajukan 10 ya, contoh kecil. Pemerintah pusat bisa saja menambah menjadi 20 ya. Tentu dengan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Ibu. Kita tunggu kebijakannya nanti seperti apa. Semoga kebijakan ini bermuara pada banyaknya guru-guru yang diangkat menjadi ASN, yang tentu akhirnya adalah kesejahteraan guru. Itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua adalah paket kebijakan kedua, yaitu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Undang-Undang APBN ya, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K, di mana anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Dengan kata lain, gaji dan tunjangan P3K dikunci memang peruntukannya untuk gaji P3K, atau artinya daerah tidak bisa menggunakan dana gaji P3K dan tunjangannya itu untuk keperluan lain, bahkan yang berkaitan dengan pendidikan pun tidak bisa. Dan memang itu Bapak Ibu, kalau sekarang kita cek dulu di website Kementerian Keuangan ya. Kita cek di Kementerian Keuangan di website resminya DJPK Kemenkeu Bapak Ibu. Ini adalah situs resmi, website resmi dari Kementerian Keuangan ya. Bapak Ibu, disebutkan di sini terkait dana alokasi transfer ke daerah APBN tahun 2023 di poin 3 disebutkan. Ya, di poin 3 tentang dana alokasi khusus. Nah, di poin 2 di dana alokasi umum ya, karena gaji P3K dan PNS itu ada di DAU ya, dana alokasi umum. Di nomor 2 di sini disebutkan dana alokasi umum sebesar 396 triliun terdiri dari bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 286 triliun, dan ada juga bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar 109,23 triliun
untuk penggajian P3K Bapak Ibu. Jadi memang ini sinkron, apa yang disampaikan Pak Nadiem sinkron dengan apa yang dimuat di website resmi Menteri Keuangan, bahwasanya dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah ada memang yang tidak ditentukan penggunaannya, tapi ada pula yang ditentukan penggunaannya sebesar 109,23 triliun itu dikunci untuk penggajian formasi P3K Bapak Ibu. Termasuk juga pendanaan kelurahan, pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Jadi memang ada dana yang dikunci hanya untuk penggunaannya penggajian P3K Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada lagi istilah daerah tidak ada dana untuk menggaji P3K-nya, karena memang sudah ada dana yang ditransfer dari pusat melalui DAU Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami sama-sama. Itu paket kebijakan yang kedua. Nah, ada paket kebijakan yang ketiga, yaitu dana spesifik untuk P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Barangkali kita bisa simpulkan, no SK P3K sama dengan no dana gaji P3K. Artinya, kalau selama ini kan memang menjadi polemik juga, sudah lulus P3K, tapi beberapa bulan lama belum diangkat oleh Pemda, karena pengangkatan tetap dilakukan oleh Pemda melalui SK Bupati atau SK Gubernur atau Wali Kota ya. Nah, kedepannya kebijakan baru dari Pak Nadiem ini Bapak Ibu, bahwasanya dana untuk gaji P3K itu hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat. Jadi dana tidak akan ditransfer dulu sebelum P3K itu resmi menerima SK-nya. Ini menjadi menarik dan tentu sangat konstruktif untuk kesejahteraan guru di masa depan Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, 3 kebijakan baru dari Kemendikbud untuk PPK tahun 2023. Yang pertama, Kemdikbud bisa mengajukan formasi, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya hanya daerah Pemda yang bisa mengajukan, tapi dari pusat bisa mengajukan melalui Kemdikbud. Kemudian gaji dan tunjangan P3K dikunci, artinya daerah tidak bisa menggunakan gaji dan tunjangan P3K untuk keperluan yang lain, harus fokus ke menggaji P3K. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dana gaji P3K itu akan ditransfer ke daerah setelah daerah mengangkat guru-guru P3K yang dinyatakan lulus, seperti itu. Ini kesimpulan dari 3 kebijakan baru Menteri Pendidikan tahun depan. Semoga informasinya bermanfaat. Silakan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.